aja. Oh ini teh 2. Kirim. Kitanya alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la ilaha nabiyya ba'da. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma amma ba'd. Ikhwatul iman anu sami-sami miharep dosa ku Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah urang teraskeun hanca ngaderes kitab Bulughul Maram masih kitab Thaharah babul wudu. Terus dugi ka nomor hadis 48. Urang awaskeun hadis 48 sareng 49. Insyaallah. Wa anhu annahu ra'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya'khudhu li udunayhi ma'an ghairal ma'i alladhi akhadahu li ra'sihi. Akhrajahu al-Baihaqi wa huwa 'inda Muslimin min hadzal wajhi bi lafdhin wa masaha bi ra'sihi bima'in ghairi fadli yadayhi. Dan daripadanya, maksudnya dari Abdullah bin Zaid, margi hadis nomor 47 sami ti Abdullah bin Zaid, bahwasanya ia melihat Nabi SAW mengambil buat 2 telinganya air yang bukan ia gunakan untuk menyapu kepalanya. Lagi ya, Nabi mengambil buat 2 telinganya air yang bukan digunakan buat menyapu kepalanya. Nah bentenkeun antawis sayeuna teh dibentenkeun kangge kepala, nyanak deui kangge cepil. 2 kali nyanak. Dikeluarkan dia oleh Al-Baihaqi. Tetapi hadis itu di sisi Muslim, maksudnya di kitab Muslim, dari riwayat itu juga dengan lafaz dan Rasulullah usap kepalanya dengan air yang bukan dari sisa 2 tangannya. Dan tentu dan itulah lafaz yang mahfuz. Jadi kalau hadis Baihaqi mah menyebutkan bahwasanya Rasulullah mengambil buat 2 telinganya untuk mengusap 2 telinganya air yang bukan ia gunakan untuk kepalanya. Di Baihaqi. Jadi antawis kangge mastaka, ngusap mastaka sareng kangge ngusap cepil sayina benten. Tapi di riwayat Muslim dan ini yang mahfuz bukan demikian, tapi Nabi mengambil usap kepala dengan air yang bukan dari sisa 2 tangannya. Gitu. Maksudnya non? Beda. Anu dina muslimah kangge kepala teh eta cairna nu enggal. Sanes tilas 2 panangan. Jadi kieu. Nyanaknya cai. Terus gitu nyanak deui cai kangge mastaka gitu. Itu riwayat Muslim. Aya dina riwayat Baihaqi mah Nabi ngangge cai nu enggal saatos anjeunna ngusap kepala. Jadi benten antawis kangge cepil jeung kangge kepala. Hartos heula kitu heula. Sakatos. Nu kahiji mah naon? Ngabentenkeun antawis kangge ngusap mastaka, cai ngusap mastaka sareng kangge ngusap cepil. Dina Muslim sanes kitu. Nabi henteu ngangge cai tilas nyuci 2 panangan kangge ngusap mastakana. Harusna baru air yang digunakan untuk mengusap kepala itu berbeda dengan air yang digunakan untuk mencuci tangan. Paham? Oke. Nu kahiji tema hadis tentang apa? Syariat mengambil air yang baru untuk mengusap kepala bukan bekas mencuci tangan. Jadi temana dicanak tinu riwayat Muslim sanes dina Baihaqi. Nanti dijelaskan kenapa. Siapakah perawi hadis ini? Sama dengan perawi hadis yang sebelumnya. Nomor 47. Abdullah bin Zaid.
Bagaimana status hadis ini? Syadz. Zohir perkataan Ibnu Hajar, hadis ini syadz. Yang mahfuz riwayat Muslim. Sekedik istilah soal hadisnya gampang lah insya Allah. Syadz itu termasuk kategori hadis yang doib. Sad adalah hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang makbul menyelisih rawi yang lebih utama. Lawannya mahfuz. Dan mahfuz itu hadis yang sahih. Jadi gini, misalnya ada satu orang yang terpercaya, satu orang. Ada 10 orang yang terpercaya. Ada satu orang yang bilang A dari 10 orang itu. Yang 9 bilang B gitu. Dari 10 orang itu yang satu bilang A. Dia satu orang itu dia termasuk yang siko gitu. Tapi dari sekian siko itu 9 orang bilang B gitu. Kira-kira mana yang dibawa? Pasti yang B. Yang 9 orang itu yang berpendapat bilang B. Itu. Jadi ketika di Baihaqi itu bilangnya telinga itu air yang digunakan untuk mengusap telinga itu air yang baru. Bukan bekas kepala. Itu yang syadz. Yang mahfuznya, yang sahihnya gimana? Nabi mengambil air yang baru untuk kepala, bukan bekas cuci tangan. Itu yang mahfuz. Paham? Gitu. Saya gini, kita jujur sadayana sikoh lah di sadayana. Ustaz Ahmad nyimpang heula ka warung gitu. Nu sanesna Ustaz Ahmad mah teu nyimpang heula, da langsung ke masjid. Tinu 10 orang. Ieu teh tara ngabohong, tapi bisa jadi kan orang itu keliru. Walaupun orang itu hafiz gitu ya, tapi ada saja kan kekeliruannya. Sehingga seperti itu dari 10 orang itu ada satu orang yang bilang Ustaz Ahmad nyimpang heula ka koter. Dari 9 orang ada bilang enggak, langsung ke masjid. Ambil yang mana? Ambil yang mahfuz. Gitu. Paham ya? Orang sanes majelis musolahnya. Intinya seperti itu tah. Jadi yang sikoh, rawi yang sikoh itu menyelisihi rawi yang lebih sikoh. Itu namanya syadz. Yang tadi tuh dari 10 orang itu satunya menyelisih yang 9. Semuanya sikoh. Kemungkinan yang satu ini apa? Keliru gitu. Ini ya selintas saja. Eta mustalah. Oke. Apa saja hukum atau faidah atau hikmah atau pelajaran diajarkan hadis? Pertama, ini yang paling penting. Apa sih tujuannya Ibnu Hajar mencantumkan hadis ini? Kata para ulama, salah satunya di kitab Minhatul Alam, menjelaskan syariat mengambil air yang baru untuk mengusap kepala bukan dari air bekas mencuci tangan. Dan hal ini tidak disebutkan dalam hadis Utsman atau hadis yang lain. Hadis Utsman kan dianggap sebagai hadis yang paling lengkap yang menerangkan tentang sifat wudu Nabi. Tapi tidak disebutkan masalah ini gitu. Sehingga ada ilmu baru. Oke. Sebab tangan adalah anggota wudhu yang terpisah. Sebagaimana kepala juga anggota wudhu yang terpisah. Dan ini pendapat jumhur, mayoritas para ulama. Jadi, terus wudhunya. Terus wudhu. Terus nyucinan, panangan. Keneh cai aja ngusak. Ini anggota wudhu yang berbeda dengan kepala. Sebagaimana wajah, anggota wudhu yang berbeda. Berarti ngambil air yang baru. Siga urang oge kan upami panangan teu sesatina ieu. Daya keneh ka dikeun ah. Kan enggak. Sebagaimana kita juga nanti akan ngambil air untuk cuci kaki dengan air yang baru, tidak menggunakan bekas kepala gitu maksudnya. Oke. Dan ini tidak disebutkan dalam hadis Utsman. Walaupun hadis Utsman itu hadis yang paling lengkap yang menjelaskan tentang sifat wudunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kartos.
Itu paling penting, Pak. Kunaon Ibnu Hajar nyantumkan hadis ini gitu. Syariat yang kedua ya menguatkan syariat mengusap kedua telinga setelah mengusap kepala itu tidak ada khilaf di kalangan para ulama. Jadi telinga itu diusap setelah kepala. Pertanyaannya, air yang baru atau bukan? Kan. Karena riwayat yang mahfuz Muslim itu hanya Nabi menggunakan sisa air untuk mengusap kepala, untuk mengusap dua telinga. Anjuran mengambil yang baru untuk mengusap telinga selain air untuk kepala, riwayatnya syaz. Yang mahfud adalah riwayat Muslim. Jadi dikuatkan lagi ya, poin yang C untuk menguatkan tema sekarang. Yakni mengambil air yang baru bukan air bekas mencuci tangan untuk mengusap kepala. Sifat kefiat mengambil air untuk mengusap kepala. Jangan dulu dilihat lah. Kurang praktekkan lah, ini gampang. Ya nggak apa-apa, baca dulu. Mengambil air dengan tangan kanan, bayangkan. Tangan ya kanan. Berarti sanes tina kocoran. Kan Nabi mah kapungun teh kocoran. Kumaha sampai kocoran? Oke. Kurang ngajelaskeun heula Nabi nuju ngangge ina wadah. Nyana ku pandangan kanan, lalu disatukan dengan tangan kiri. Lalu kedua tangan dikibaskan. Mengusap kepala dengan sisa air itu. Jadi tidak begini. Ya, gabungkan. Gitu. Tidak. Untuk kaifiat yang pertama. Ciduk tangan kanan, satukan dengan tangan kiri, kibaskan. Ayah sesana. Ayah, kan dikibaskan. Langsung usap kepala. Set. Min muqaddami ra'si ila wa akhari. Jadi dari depan sampai ke belakang. Itu yang pertama. Kaifiat yang pertama. Kedua. Dan ini mungkin jarang. Jarang. Apa yang kedua? Mengambil air dengan tangan kanan. Kemudian disatukan dengan air. Lalu meletakkannya di atas kepala tanpa membuang airnya. Ini ngawitan kan? Gabungkan serang pandangan kiri. Kibaskan. Buka doman te. Gabungkan dengan tangan kanan. Simpen dina luhur masaka. Langsung dikieu. Tadi kibaskan. Si cai senang ngurucuk. Enon. Ngucur karena masaka. Itu riwayat yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Musim ini tadi cantumkannya separuh seringkas. Ya, upami peryogi kusun dicantumkan. Lumayan seueur. Sekedapnya, kelak. Nyantai. Nyantai. Ini sifat yang pertama itu dikibaskan, itu riwayat Abu Daud dengan sanad yang sahih. Kemudian asal hadisnya itu di dalam Sahih Bukhari nomor 140. Itu yang pertama. Pertama cara urangnya. Karena gitunya. So ada abi mah tanya anak, oh teu nanaon. Berarti kuduaan. Maksudnya kedua tangan ketika air ngalir. Jadi kieu urang mah. Gitu we urang mah. Teu kudu kieu heula. Kadiekeun. Apa nih mah pami naon? Pami nyanak tina balong atau napi tina balong atuh. Tina gayung biasa nama gayung. Saat ai dina ieu kieu henteu oge. Nah penting mah dia disatukan kemudian dikibaskan. Yang kedua tidak. Ambil dulu pami dina keran berarti langsung kieukeun we. Kita. Kadiekeun langkinya. Jadi riwayat Ahmad. Riwayat yang dikibaskan riwayat Abu Daud. Yang tidak dikibaskan itu riwayat Abu Daud juga. Riwayat Ahmad, Imam Bazar dengan sanad yang sahih. Nah, minimal begini. Kalau sekiranya
urang tengangge. Maksudnya satara merak teh mangga wae. Kan minimal kita tahu bahwasanya itu di antara sekian kefiat Nabi dalam mengambil air wudhu gitu. Hey, yang ke berapa? Yang ini di Hasan ya. Ada banyak hadis yang menunjukkan bahwa Rasul usap kupingnya dengan air bekas usap kepalanya. Jadi Nabi banyak hadis kata Hasan yang menyebutkan bahwasanya Nabi mengusap telinga itu dari bekas air usap kepala. Berarti tidak ngambil air baru. Satu itu, dua. Lalu beliau menyebutkan, tetapi oleh sebab hadis ke-28 itu menerangkan bahwa Rasulullah pernah usap kuping dengan air bau, air baru, bukan air bau, maka dua-dua macam itu boleh digunakan menurut Hasan. Jadi kalau menurut Hasan, dua-duanya boleh ketemu. Walaupun memang banyak hadis yang menjelaskan bahwa Nabi itu tidak menggunakan air yang baru. Beliau menggunakan air bekas kepala untuk mengusap telinga. Siapa yang punya risalah salat? Cek nanti. Karena ada sebagian atau beberapa pendapat Hasan yang tidak sama dengan pendapat Dewan Nisbah sekarang. Coba dicek. Megaduh risalah salat. Kalian? Nawan. Satu kali tanpa harus ngambil. Ah gitu. Berarti kita tahu bahasanya ada pendapat yang diadopsi walaupun itu kebanyakan diadopsi. Hasan sendiri berpendapat boleh ngambil yang baru juga gitu. Kalau Dewan Nisbah di salat tidak mengambil air yang baru tapi menggunakan air bekas mengusap. Pahami ya? Oke. Hadis yang ke-49. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna ummati yud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min athari wudu faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah ia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda bahwasanya umatku akan datang di hari kiamat di dalam keadaan bercemerlang mukanya. Non cahayaan tah wajahna teh. Bukan pakai skincare. Bukan. Nanti di belakang ada. Pakai karena apa itu teh? Dan dua tangannya juga bercahaya. Cahayanya putih ya, bukan merah. Karena ghurrah itu putih, bayat. Jadi tidak cahaya kayak lampu. Ah, inilah mungkin putih lah. Apanya yang bercahaya? Wajahnya dan tangannya, termasuk juga kakinya. Akan dari bekas wudhu. Oleh itu, ini terjemah Hasan ya. Oleh itu, barang siapa dari kamu bisa melebarkan cemerlangnya, hendaknya ia berbuat. Non maksudnya melebarkan cemerlangnya. Jadi langkungan tesawios. Di langkungan. Kan ini nih wajahnya bercemerlang. Lebihkan saja biar kalau kamu mampu untuk melebarkan cemerlangnya, lakukan itu. Lebih dia. Nah, kalau kamu mampu untuk melebarkan cemerlangnya, tambahin aja. Sampai aya nu kana kelek ya. Nanti kita bahas. Ya, baik. Hadis riwayat muttafaq alaih, tapi ini milik Muslim. Lafadznya milik Muslim. Tema hadis ini bicara tentang keutamaan dan pahala wudhu. Siapakah perawi hadisnya? Abu Hurairah. Sudah kita jelaskan ya. Abu Hurairah itu apa? Nama, kunyah atau lakob? Abu Hurairah itu apa? Nama, kunyah atau lakob? Kunyah. Yang pakai abu, umu itu namanya kunyah. Ada yang nisbat ke anak laki-laki, ada yang nisbat ke anak perempuan, ada yang nisbat ke Alo. Aisyah kan nggak punya anak tuh. Umi Abdillah. Abdillah itu punya siapa?
putra saudaranya. Atau ada yang nisbatnya teh abunya teh ke hewan yang disenangi. Resep naon? Resep naon? Kelinci, abu arnab. Karena Abu Hurairah senengnya tikusan, kucing. Resep naon hewan? Hah? Kucing, Abu Hurairah atuh. Manuk, Abu Tuyur. Ada juga yang abunya itu dinisbatkan kepada peristiwa yang terjadi pada dia. Misalnya Ali, itu kunyanya apa? Abu Turob. Terang Turob. Turob. Tanah. Pernah Ali tidur, itu sampai di pipinya ada tanah, pasir. Lalu kata Nabi, bangun wahai Abu Turob. Itu kunyah ya. Oke, balik lagi. Siapa perawi hadisnya? Siapa beliau? Sudah saya jelaskan di awal. Bagaimana status hadisnya? Sohilah mutafak alaih. Lafadznya milik Imam Muslim. Bukhari bagaimana Ustaz? Ya sama meriwayatkan juga. Maknanya bisa tapi lafadz sedikit berbeda. Perlu dijelaskan bahwa perkataan famanistata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al. Barang siapa yang mampu untuk melebarkan cemerlangnya, hendaklah ia berbuat. Ini adalah mudraj. Tahu mudraj? Dilebetkeun. Saya gini, Ustaz Dede bilang begini. Pangaosan enjing tabuh salapan. Hup, sakitu we atos. Terus didugikeun ku repan. Ucapan Ustaz Dede. Enjing pangaosan tabuh salapan. Mun tiasa mah langkung enggal, langkung sae. Mun tiasa mah langkung enggal langkung sae, ucapan sae ta. Pak Dede sanes. Sanes saha? Itu namanya mudraj. Jadi Nabi hanya sampai ucapan apa? Sampai ucapan mana? Inna ummati yud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalin min asaril wudu'i. Hup. Di kadinya. Hup. Sampai sana. Dari mana mudraj? Dari mana itu bukan perkataan Nabi? Yo, kita ini ya. Kita tong nunutannya bisi ieu. Nunutan ini merada ieu sakedik. Tong nunutan. Dan pendapat ini merupakan pendapat sebagian besar huffaz dan muhakkik. Bahwa lafaz ini mudraj. Sisipan. Bukan ucapan Nabi. Siapa aja? Imam Ibnu Munzir, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, termasuk Ibnu Hajar sendiri. Argumentasinya apa? Sejumlah sahabat seperti Ibnu Mas'ud, Jabir bin Abdullah, Abu Sa'id al-Khudri, Abu Umamah, Uzaifah dan yang lainnya yang meriwayatkan hadis tentang wudu itu tidak pernah menyatakan lafal demikian. Diketahui bahwasanya lafal itu dari Abu Hurairah. Oke, 2. Memanjangkan gurau itu bukan perkara yang mudah. Sebab wajah itu bagian terpisah. Kepala juga bagian yang terpisah. Jika dipanjangkan dan ditambah akan mencuci bagian kepala. Sedangkan kepala itu wajibnya diusap bukan dicuci. Paham? Paham tidak? Kalau wajah itu nanti akan bercahaya, barang siapa yang mampu untuk melebarkan kecemerlangannya, lakukan itu. Oke. Wajah dugi kemana? Ardon watulan. Tulan dugi kata. Ardon itu lebar segini. Tulan sampai sini. Kurang ditambahan kaluhur. Berarti masuk kepala. Kalau kepala harusnya di apa? Diusap. Ini kenapa dicuci? Begitu maksudnya. Kepala bagaimana diusap apa dicuci? Oke. Tambahan karena tungkuk. Padahal tungkuk bukan bagian dari itu. Tapi yang lebih jelas untuk wajah karena gurau itu
bayad fi wajil faras. Jadi warna putih, tanda putih di wajah kuda. Jadi gurah ada di wajah. Ketika kita tambahin, berarti ada di nambahinnya kemana? Kalau hore Ustaz nambah kena mahnya. Masuknya nambahannya pasti Kak karena kepala lah. Ini wajah nih. Terus kita tambahin biar tambah lebih cemerlang. Ke atas nih. Berarti dicuci. Bukankah kepala itu diusap? Nah gitu. Paham? Oke. Harus tuh. Harus. Kalanya apanya? Ada yang naroskan? Orang bereskan lainnya. Mudah-mudahan kabuji. Tidak ada riwayat yang valid Nabi membacakan gurah dan tahjil. Jadi kalau gurah itu tanda di bawah nanti ada ya. Tanda putih yang ada di wajah. Asalnya mah kuda gitu. Ayah kuda, tanda bodas. Itu namanya gurah. Tahjil yang ada di tangannya. Ari kuda leungeunna mana? Atau opatanana suku kabeh? Kurang mah iya kan pandangan. Sampean ari kuda aya sukuan aya leungeunna atau kabehanana suku. Oke ya. Apa saja hukum faedah hikmah pelajaran yang diajarkan hadis ini? Satu, keutamaan dan pahala wudu. Tablugul hilyatu minal mu'min haitsu yablugul wudu. Perhiasan seorang mumin pada kiamat sekedar atau sesuai dengan air wudu yang mengenai tubuhnya. Itu perhiasan kita bekas wudu itu nanti di akhirat. Hadis riwayat Muslim. Di antara pahala wudu adalah mendapatkan tanda berupa gurrah dan tahjil. Apa itu gurrah? Tanda putih di wajah kuda. Tahjil tanda putih pada kaki kuda. Ari panangan ai kuda ya pananganan teh. Ustaz cenah nu dihareup eta leungeunna anu di tukang mah eta sukuna apa ti mana? Kabeh oge eta mah sukuna. Cuge. Eta aya lareur dina leungeun kuda kan teu nyebutkeun kabeh oge suku. Tapi Ustaz kenapa tadi diterjemahin untuk manusia? Ada manusia mah tangan dan kepala. Tangan dan kaki. Qawaim. Yang apa? Al-bayad fil qawaim. Jadi ya di kakinya. Maksudnya apa Ustaz? Pada hari kiamat umat Muhammad diseru di antara umat yang lain, wajah dan tangan mereka bersinar putih bekas wudu, termasuk kakinya. Jadi pada asalnya gurrah dan tahjil itu tanda putih yang ada di kuda. Dan disebatkan atau diterapkan itu untuk orang yang senantiasa menjaga wudu atau orang yang berwudu. Gurrah dan tahjil adalah tanda yang membedakan umat ini dengan umat yang lain. Jadi umat Muhammad mah cahayaan. Umat selain Nabi Muhammad, Musa, Isa itu tidak ada tanda cahaya. Pertanyaannya, pertanyaan. Apakah tanda ini kan bekasnya wudu? Pertanyaannya, apakah wudu kekhususan umat Muhammad? Apakah umat Muhammad wudu itu kekhususan umat Muhammad atau bukan? Kan tadi disebutkan bahwasanya tanda putih itu bekas dari wudu itu menjadi kekhususan umat Muhammad. Jadi umat yang lain tidak. Umat Muhammad itu bercahaya wajahnya, tangan dan kakinya. Oke, karena apa? Karena wudu. Pertanyaannya, kalau umat yang lain tidak ada cemerlang karena bekas wudu, pertanyaannya apakah wudu ini kekhususan umat Muhammad atau bukan? Umat Nabi Isa, umat Nabi Musa gitu, Nabi Ibrahim itu ada syariat wudu tidak? Itu pertanyaan saya. Nah, ada tidak? Gimana? Teh itu, mama kakak. Itu ada dua pendapat. Yang pertama, nanti kita sebutkan yang lebih kuat. Wudu syariat khusus untuk Nabi kita. Kalau sholat, Nabi Ibrahim sholat, Nabi Ismail, Nabi Musa juga sholat. Mungkin kaifiat yang berbeda. Kalau wudu gimana? Jadi kapikir kurang.
Saat sholat mah bisa jadi ayat tapi teu make wudu bisa kan? Nya ayeuna urang teu sah sholat lamun teu ngae wudu kangge umat mama, tapi untuk umat yang sebelumnya kan tidak. Pendapat yang kedua, dan ini pendapat jumhur, wudu ini bukan kekhususan umat Muhammad. Umat sebelum Nabi Muhammad itu juga ada syariat wudu. Tapi yang menjadi kekhususan umat Nabi Muhammad nanti di hari kiamat adalah guro dan takjilnya. Jadi mereka ada syariat wudu, tapi efeknya, bekasnya itu tidak sebagaimana yang ada pada umat Muhammad. Jadi urang mah Bu, carayaan teh. Duh. Sadabi mah nuju yeuna tarang skincare tenang. Kieu mah cahayaan sadayana. Itulah yang khusus bagi umat Muhammad. Adapun wudu itu bukan syariat umat Muhammad. Dari mana dalil? Banyak. Saya sebutkannya sebagian saja ini. Ini coba. Ibu, uninga kisah Jurej. Bu, pernah dengar nggak kisah Jurej? Gimana kisahnya teh? Jurej. Dia sedang sholat. Dipanggil sama ibunya, tidak menjawab. Dia lebih mendahulukan sholatnya. Berarti sholat. Dan Jurej itu sebelum umat Muhammad. Di kalangan Bani Israel. Perhatikan. Jurej itu rohib, ahli ibadah. Ketika dipanggil sama ibunya, dia tidak menjawab. Apa doa ibunya? Ya, wahai Tuhanku, janganlah Jurej dimatikan sebelum dia mendapati fitnah dalam hidupnya. Kan dituduh jinah kan Jurej itu. Tapi kan si anak itu pas lahir ngomong, bapak saya si Anu gitu. Dia ngomong, bapak saya si Anu, bukan Jurej. Di dalam hadis itu disebutkan, hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Fatawaddo'a wa sholla. Oke. Bukhari Muslim. Fatawaddo'a wa sholla. Jurej, dia bukan umat Muhammad, sebelum umat Muhammad. Beliau wudu, kemudian sholat. Artinya apa? Syariat wudu bukan syariat khusus umat Muhammad. Yang khususnya apa? Gurohnya itu, tahjinnya itu. Walaupun mereka itu berwudu, tapi bekasnya itu tidak nampak di hari kiamat nanti. Itu kan keutamiannya ya, keutamian kange urang itu. Kan kita harus berbangan. Harusnya ya. Bukan, Jurej itu rohib, ahli ibadah sebelum Muhammad diutus. Tidak, enggak, dia bukan zamannya Nabi Muhammad. Bukan. Iya, jauh. Itu Jurej itu ahli ibadah di kalangan Bani Israil sebelum Muhammad diutus. Maksud saya syariat ini hadis yang barusan menunjukkan bahwasanya wudu ini bukan khusus syariat Nabi Muhammad saja. Yang khusus itu apanya? Guro sama tahjilnya. Mata cing mineng wudu lah. Oke. Coba daungkan. Guro dan tahjil adalah tanda yang membedakan umat ini dengan umat yang lain. Hadis Muslim. Bagi kalian tanda yang tidak ada seorang pun dari umat-umat lain. Itu yang khususnya mah. Adapun wudunya bukan syariat khusus umat Muhammad saja. Siapa? Sanes. Jurej mah benten saja cara Ibnu Jurej benten. Ini mah Jurej yang lain ahli ibadah di kalangan Bani Israel beberapa tahun sebelum Nabi Muhammad diutus. Bukan, ini mah Jurej. Jurej yang kisahnya, kan tahu kisahnya Jurej ya? Jurej, sanes Ibnu Jurej. Si Jurej eta mataknya kalau sunat itu batalkan saja. Ketika ibu, ya mah orang coba ke salat wae kudu dibatalkeun mun sunat. Komo lamun teu salat, dorakana barudak. Dorakata. Ketika orang tua memanggil, padahal orang kan main game, eta mah atuh cetek dibandingkeun jeung keur salat. Keur salat wae batalkeun. Ieu urang keur main game.
Jempewe dah sen diganggu. Ujang. Toraka teh. Kumaha lamun ngadoakeun siga ieu. Leung lamun ke nauzubillah ya. Jurej mah da soleh. Si anak anu hasil jinah dengan orang lain teh bisa ngomong, kumaha mun urang sok. Nauzubillah. Nauzubillah. Hah? Tidak ada. Ini mah sebelum. Makanya kan ada bayi yang ngomong tuh dua. Satu ini. Yang kedua siapa? Nabi Isa. Bayi yang bisa ngomong ini salah satunya Jurej. Kisah di Jurej. Oke. Dikuatkan lagi. Umat ini memiliki keutamaan dibandingkan dengan umat lain. Iyalah, nabinya juga paling utama. Apa kita sebut? Asyraful Anbiya wal Mursalin. Nabi dan Rasul yang lebih utama. Paling lebih mulia. Nabi Muhammad. Nabinya kita. Makanya orang Kristen nggak mau itu. Nabi Isa lah. Ketika datang Nabi Muhammad harus mengimani Nabi Muhammad. Orang Yahudi ketika datang Muhammad. Itu saat di kisah itu ya. Orang Yahudi itu lebih mengenal tanda-tanda karakter Nabi akhir zaman dibandingkan dengan anak mereka. Hari nu datang gerak bukan dari kalangan mereka, bukan dari kalangan Bani Israel. Datangnya di kalangan orang Arab, turunan di Ismail. Bukan dari Yakub, Ishak dan seterusnya. Teuing urang hikdan. Apa? Dengki. Enggak mau. Kenapa harus mengikuti Nabi yang diutus bukan dari kalangan bangsa kami. Makanya Yahudi itu paling terkenal dengan rasisnya. Iyalah anti. Mereka paling ini dan seterusnya. Allah. Kaidah al-jaza'u min jinsil amal. Kok sampai segitunya kita mendapatkan keutamaan yang tidak didapatkan oleh umat yang lain? Iyalah. Berarti amal ini abah yang hebat. Saat badai bobo, badai wudu heula, mangga wae. Kan wudu mah yang salat. Wudu itu tidak disyaratkan hanya untuk salat saja. Walaupun wudu menjadi syarat untuk tek bobo, ngaos Quran, langkung bersih kan lebih baik dalam keadaan suci dibandingkan dengan tidak dalam keadaan suci. Dan keutamaan ini akan diperlihatkan pada hari yang ke-G. Hadis ini kata Syekh Barok, ini jadi dalil bahwasanya kebangkitan manusia pada hari kiamat itu benar ada. Jadi bagian apa? Ini fikih kan? Tapi di sana ada sisi akidah bahwasanya orang nanti akan dibangkitkan. Hadisnya begini nih, yud'auna. Kan begitu? Yud'auna yaumal qiyamah. Nanti setiap umat itu akan dipanggil. Berarti dibangkitkan dulu dari kematian. Ini urusan akidah, bukan urusan fikih kan? Oke, lanjut. Setiap umat akan datang pada kiamat berpisah-pisah dengan umat yang. Jadi tidak yud'auna. Jadi sadayana digero tidak. Umat Muhammad, umat Nabi Ibrahim, umat Nabi Musa itu dipisah-pisahkan sesuai dengan imamnya masing-masing. Imamnya maksudnya rasulnya masing-masing. Yang paling dahulu, yang anu paling heula digero saha? Nah, enggak, umat Muhammad malah. Nanti juga surga dibuka dengan yang paling dulu masuk umat Muhammad, padahal dia umat terakhir. Rek terus kumaha urang di akhir zaman, tapi kalau sekiranya masuk surga maka duluan panggeulana gerak. Ieu maksudna mah lain ieu nya. Oh, berarti kieu saja lamun Jumatan terakhir balik panggeulana lain ieu sih eta mah. Jadi kadinya teu nyambung. Oh, ya sanaosa Muhammad kan umat terakhir tapi engke masuk surga panggeulana. Jadi lamun Jumatan pang terakhirna ai balik pang hareupna si Ujang tukang sare na Jumatan gitu teh. Analogina teh. Salah eta analogina teh. Walaupun kita umat terakhir ya, tapi diutamakan. Rasulnya paling mulia dibandingkan dengan rasul yang lain. Gitu. Kumaha terus sakurang. Bagaimana kita tidak bangga dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Al-Jasiyah ayat 28-nya ditinggal. Ini terjemahnya saja. Oke, dengarkan ini. Fokus di sini ya. Gimana melebihkan bagian anggota wudhu? Sebetulnya tidak disyariatkan. Satu, dalil Quran. Dua, dalil sunnah. Tiga, dalil akal. Tak, ratusannya set tidak set. Ketinggal. Al-Maidah ayat 6. Faksilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi. Wamsahu birusikum wa arjulakum ilal kabeh. Hop. Allah telah menentukan batasan anggota wudhu, baik yang dicuci atau yang diusap. Ayat ini termasuk ayat yang terakhir turun. Bukan ayat yang paling akhir turun, bukan. Di antara ayat yang turunnya di akhir, terakhir. Di antara. Oke. Penentuan batasan ini menuntut tidak adanya kelebihan dari yang sudah ditetapkan. Nges disebutkan wajah atau wajah. Ulah debika diluwihan, dugi kana mastaka. Entos disebutkan ilal maropik. Ieu diluwihan kana kelek atau napi adud. Adud teh ini Pak, lengan bagian atas. Ini tangan. Kan tangan teh dari sini ke sini. Nah, ini adud. Dari lengan atas. Terus disebutkan ilal maropik nepi ka itah anu kerucut. Sampai siku, kok ditambahin gitu kan. Berarti ini menuntut apa? Keluar dari yang sudah ditentukan. Oke. Dua. Dari hadis, para sahabat menyebutkan sifat wudhu Nabi, Ali, Utsman, Abdullah bin Zaid, dan yang lainnya. Tidak ada seorang pun menyebutkan bahwa beliau melebihkan dari anggota wudhu yang sudah ditetapkan. Betul kan? Kalau Nabi cuci, ya wajah. Tangan, sampai kepala. Kaki sampai waksilu wujuh wa arjulakum ilal kabain, sampai mata kaki. Tapi kalau luhur ka dieu. Gitu. Nabi dari hadis itu nggak ada yang nyebutkan kayak begitu. Makanya tadi sebutan apa? Syaz. Riwayat yang itu dan itu mudraj dari perkataan Abu Hurairah. Secara akal. Ini banyak ya. Saya hanya cantuman 3 saja. Secara akli. Kalau akli bisa didiskusikan. Ya sebenarnya yang atas juga bisa didiskusikan. Satu, melebihkan anggota wudhu yang sudah ditetapkan, konsekuensinya adalah masuk pada anggota wudhu yang lain. Terus tuh, nyatu, tina wajah dilebihkan, lebat kana naon? Namastaka kan? Oke. Dua, melebihkan anggota wudhu menyebabkan sesuatu yang tidak diperintahkan menjadi sesuatu yang diperintahkan. Lengan, tangan bagian atas bukan termasuk anggota wudhu. Yang diperintahkan sampai mana? Mirfaq. Kalau adu diperintahkan enggak? Di dalam ayat? Tidak. Di dalam sunnah? Tidak. Kalau begitu, melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan. Cuci kaki sampai bitis. Ini mah kotor. Ini mah wudu ini mah. Sampai mana cuci kaki? Kamu kan sampai sini. Kenapa ditambahin sampai ke atas? Berarti melakukan sesuatu yang sebetulnya tidak diperintahkan menjadi sesuatu yang diperintahkan. Oke, 2, 3. Ini akli ya. Guroh tidak mungkin dipanjangkan karena guroh khusus untuk wajah. Jika lebihkan bisa masuk ke bagian kepala dan kepala itu tidak ada guroh. Jadi yang bercahaya itu bukan ting iya bukan iya. Yang bercahaya itu wajah. Kalau ditarik ke atas, berarti kecemerlangan itu tidak sebut guroh karena guroh itu hanya untuk wajah saja. Paham? Oke. Ini pendapat Hasan. Nanti dilihat dibandingkan dengan risalah sholat. Ya. Kita ini apa namanya? Santri ya, santri. Cok dikajinya. Itu. Saya mau dikumpulkan khusus pendapat Hasan. Bahkan pendapat Hasan bisa jadi berbeda dengan putranya Abdul Qadir yang di bawah itu. Ya, yang di bawah. Hadis ini menggembarkan supaya orang-orang yang berwudu mencuci mukanya dan dua tangannya lebih dari batasnya. Wallahu a'lam bishawab. Nanti lihat di risalah salat Dewan Nisbah melebihkan dari bagian yang sudah ditentukan. Wallahu a'lam bishawab. Siapa yang punya risalah salat? Kan gaduh, salah salat, kan? Tinggal catet. Semguring namanya ngempalkeun anu pendapatasan sarang Abdul Qadirna.
Nebentena. Ya, sering. Kenapa? Karena kita diajarkan untuk mengikuti eh, tahu dalilnya tuh dari mana gitu. Kalau sekiranya kita mengikuti satu pendapat, dibiasakan biasanya apa anak muda ya, santri, silakan dikaji lagi, bisa dikumpulkan gitu ya, ditulis. Ini pendapat Hasan, ini pendapat Abdul Hasan, dan ini pendapat yang dipatwakan di Dewan Isbat, terutama berkaitan dengan wudhu. Tapi di risalah salat ada tentang wudhunya. Wallahu a'lam bishawab. Oke, dua saja hadis ya. Kira-kira ada pertanyaan? Oh, saya Can. Lagi tabu sabar Ustaz. Ah, sekedik deh. 15. Mangga, Ustaz Depan. Kumaha? Enggak, cuman caranya aja. Setelah itu diusapkan dari depan ke jadi kikeun nugupan. Terus gitu menaon? Diusap gitu. Jadi ente dikibaskeun. Ke pertama Mas, ambil satukan tangan kanan, satukan dengan tangan kiri, kibaskan. Set, langsung usapkan dari depan ke belakang. Set, set. Yang kedua, gini Pan. Gitu. Mas Abi gimana? Sebagian. Oh, enggak. Enggak, Pan. Ini Mas cara ngambil. Kalau yang ditanyakan, kepala itu boleh nggak sebagian? Apakah harus seluruhnya? Itu sudah lewat pembahasannya. Ya, ini mah bagaimana cara ngambil airnya. Nabi ada yang dikibaskan, ada yang tidak, hanya dikucurkan saja. Setelah itu diusap. Itu. Ayat itu ya. Ya, Kang, mangga Kang. Nyai teu haja mah teu nanaon Kang. Akang oge eta ngalangkungan bumi batur. Teu haja lah punten. Kuy dewe Kang. Mundur dewe Kang gampang. Eta Kang kapayunnya terus lampu berem kan aya tanda eta. Cuk listrik ka tukang. Oh siap. Cuy gampang. Itu haja mah. Ada lagi tidak? Cukup? Oh iya, mangga. Pertanyaannya tidak sempurna kayak gimana? Apakah rukunnya terlewatkan? Nu kumaha heula? Nu kumaha nu teu sempurna teh? So, seperti apa? Detail aja biar kita tidak menghukumi secara global. Oh, dikorek-korek. Sana dikorek-korek atuh. Korek-korek mah kieu atuh. Oke. Jadi asalnya itu wams itu apa namanya? Perbedaan itu saya ingin jelas eh kalau mau bicara perbandingan marab itu panjang. Nah, itu sehari-hari saya gitu. Gini. Jadi sebetulnya dari wamsahubi dari ba. Apakah itu ba itu litabid atau lil sok atau ba zaidah. Jadi hanya sebatas usaplah kepala. Ba-nya lil isok atau zaidah, taukidan. Sebagian mengatakan ba itu litabid. Hanya sebagian saja. Pakai bahasa Arab. Supaya mana repan? Saya gini ya. Misalnya. Amsak tu bi. Saya pegang baju. Kalau saya amsak tu bi saubi usad. Apakah saya semuanya gitu? Sadaya punten saja. Sadaya di cepengan. Kan enggak gini. Sebagian saja kan? Nah, seperti itu. Awalnya di sana. Awalnya. Orang teraskan kayaknya. Tapi heula kelas. Terus dijelaskan. Bahwasanya praktik Nabi gimana? Tapi yang kedua. Madzhab Syafi'i itu sangat-sangat menganjurkan untuk mengusap semuanya. Tapi lagi yang ketiga, walaupun sebagian itu sudah mencukupi.
Tapi saya kuatkan lagi, menyunahkan untuk mengusap seluruhnya. Itu yang paling utama. Gitu, catat. Walaupun mereka berpendapat sebagian itu sudah mencukupi. Kita praktik Nabi gimana? Ustaz katanya pernah mengusap ini. Mengusap apa? Sebagian. Diusap itu imamahnya. Imamahnya tidak dibuka. Kan susah itu imamah. Rapat. Ya, talian. Itu kan ini diusap. Tapi kan pakai imamah. Imamahnya juga diusap. Mewakili kepala yang tidak dibuka imamahnya. Paham? Wah, dilanjut nanti. Insyaallah. Atas selanya ala jengkeun kita salat insyaallah. Pami aya patrasan. Jazakumullah khairan. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahan bade